Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat datang di channel Belajar Tafsir Al-Quran. Channel ini adalah channel pribadi saya yang ingin mendalami isi Al-Quran ayat demi ayat yang kami ambil sumbernya dari Tafsir Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia. Mohon kritik dan saran pemirsa semua agar channel ini lebih berkualitas. Terima kasih. Tafsir Surat Al-Fatihah ayat 3. Ar-Rahmanir-Rahim, yang artinya yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pada ayat kedua di atas, Allah SWT menerangkan bahwa Dia adalah Tuhan seluruh alam. Maka untuk mengingatkan hamba kepada nikmat dan karunia yang berlipat ganda yang telah dilimpahkannya, serta sifat dan cinta kasih sayang yang abadi pada diri Allah, diulangnya sekali lagi menyebut Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang demikian dimaksudkan agar gambaran keganasan dan kezaliman seperti raja-raja yang dipertuan dan bersifat sewenang-wenang lenyap dari pikiran hamba. Allah mengingatkan dalam ayat ini bahwa sifat ketuhanan Allah terhadap hambanya bukanlah sifat keganasan dan kezaliman, tetapi berdasarkan cinta dan kasih sayang. Dengan demikian, manusia akan mencintai Tuhannya dan menyembah Allah dengan hati yang aman dan tentram, bebas dari rasa takut dan gelisah. Malah, dia akan mengambil pelajaran dari sifat-sifat Allah. Dia akan mendasarkan pergaulan dan tingkah lakunya terhadap manusia sesamanya, atau terhadap orang yang di bawah pimpinannya, malah terhadap binatang yang pandai bicara sekalipun, atas sifat cinta dan kasih sayang itu. Karena dengan jalan demikianlah manusia akan mendapat rahmat dan karunia dari Tuhannya. Rasulullah bersabda, Allah hanya sayang kepada hamba-hambanya yang pengasih. Hadis riwayat At-Tabrani. Orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah yang Rahman Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu, sayangilah semua makhluk yang di bumi. Niscaya semua makhluk yang di langit akan menyayangi kamu semua. Riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Al-Hakim. Rasulullah bersabda, siapa yang kasih sayang meskipun kepada seekor burung pipit yang disembelih, akan disayangi Allah pada hari kiamat. Riwayat Al-Bukhari. Maksud hadis yang ketiga ialah menggunakan aturan dan tata cara pada waktu menyembelih burung, misalnya memakai pisau yang tajam. Dapat pula dipahami dari urutan kata Ar-Rahman, Ar-Rahim, bahwa penjagaan, pemeliharaan, dan asuhan Allah terhadap seluruh alam bukanlah karena mengharapkan sesuatu dari alam itu, tetapi semata-mata karena rahmat dan kasih sayang Allah. Boleh jadi ada yang terlintas dalam pikiran orang, mengapa Allah membuat peraturan dan hukum dan menghukum orang-orang yang melanggar peraturan itu? Pikiran ini akan hilang bila diketahui bahwa peraturan dan hukum, begitu juga azab di akhirat atau di dunia yang dibuat Allah untuk hambanya yang melanggar, tidaklah berlawanan dengan sifat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Karena peraturan dan hukum itu rahmat dari Allah demi untuk kebaikan manusia itu sendiri. Begitu pula azab dari Allah terhadap hambanya yang melanggar peraturan dan hukum itu sesuai dengan keadilannya. Demikian tafsir surat Al-Fatihah ayat 3.
Tafsir surat Al-Fatihah ayat 4. Maliki yaumiddin, artinya pemilik hari pembalasan. Sesudah Allah menyebutkan beberapa sifatnya, yaitu Tuhan seluruh alam, yang maha pengasih, maha penyayang, maka diiringinya dengan menyebutkan satu sifatnya lagi, yaitu menguasai hari pembalasan. Penyebutan ayat ini dimaksudkan agar kekuasaan Allah atas alam ini tak terhenti sampai di dunia ini saja, tetapi terus berkelanjutan sampai hari akhir. Ada dua macam bacaan berkenaan dengan Malik. Pertama dengan memanjangkan Maliki, dan kedua dengan memendekkannya, Malik. Menurut bacaan yang pertama, Malik artinya yang memiliki, yang punya. Sedangkan menurut bacaan yang kedua, artinya raja. Kedua bacaan itu benar. Baik menurut bacaan yang pertama ataupun bacaan yang kedua, dapat dipahami dari kata itu arti berkuasa dan bertindak dengan sepenuhnya. Sebab itulah diterjemahkan dengan yang menguasai. Yaum artinya hari, tetapi yang dimaksud di sini ialah waktu secara mutlak. Ad-din banyak artinya, di antaranya yang pertama perhitungan, yang kedua ganjaran pembalasan, yang ketiga patuh, yang keempat menundukkan, dan yang kelima syariat agama. Yang selaras di sini ialah dengan arti pembalasan. Jadi Maliki yaumiddin maksudnya Allah itulah yang berkuasa dan yang dapat bertindak dengan sepenuhnya terhadap semua makhluknya pada hari pembalasan. Sebetulnya pada hari kemudian itu banyak hal yang terjadi, yaitu kiamat, kebangkitan, berkumpul, perhitungan, pembalasan. Tetapi pembalasan sajalah yang disebut oleh Allah di sini, karena itulah yang terpenting. Yang lain dari itu, umpamanya kiamat, kebangkitan dan seterusnya, merupakan pendahuluan dari pembalasan. Apalagi untuk tarkib dan tarhib, menggalakkan dan menakut-nakuti. Penyebutan hari pembalasan itu lebih tepat. Hari akhirat menurut pendapat akal atau filsafat. Kepercayaan tentang adanya hari akhirat yang di hari itu akan diadakan perhitungan terhadap perbuatan manusia pada masa hidupnya dan diadakan pembalasan yang setimpal adalah suatu kepercayaan yang sesuai dengan akal. Sebab itu adanya hidup yang lain sesudah hidup di dunia ini bukan saja ditetapkan oleh agama, tetapi juga ditunjukkan oleh akal. Seseorang yang mau berpikir tentu akan merasa bahwa hidup di dunia ini belumlah sempurna. Perlu disambung dengan hidup yang lain. Alangkah banyaknya orang yang teraniaya hidup di dunia ini telah pulang ke rahmatullah sebelum mendapat keadilan. Alangkah banyaknya orang yang berjasa kecil atau besar belum mendapat penghargaan atas jasanya. Alangkah banyaknya orang yang telah berusaha, memeras keringat, membanting tulang, tetapi belum sempat lagi merasakan buah usahanya itu. Sebaliknya, alangkah banyaknya penjahat, penganiaya, pembuat onar yang tak dapat dijangkau oleh pengadilan di dunia ini. Lebih-lebih kalau yang melakukan kejahatan atau aniaya itu orang yang berkuasa sebagai raja, pembesar, dan lain-lain. Maka biarpun kejahatan dan aniaya itu telah merantai bangsa seluruhnya, tidaklah akan digugat orang, malah dia tetap dipuja dan dihormati.
maka di manakah akan didapat keadilan itu? Seandainya nanti tidak ada mahkamah yang lebih tinggi, mahkamah Allah di hari kemudian. Sebab itu, para pemikir dari zaman dahulu telah ada yang sampai kepada kepercayaan tentang adanya hari akhirat itu, semata-mata dengan jalan berpikir, antara lain Pythagoras. Filsuf ini berpendapat bahwa hidup di dunia ini merupakan bekal yang abadi di akhirat kelak. Sebab itu, sejak dari dunia, hendaklah orang bersedia untuk hidup yang abadi. Sokrates, Plato, dan Aristoteles berpendapat, jiwa yang baik akan merasakan kenikmatan dan kelezatan di akhirat, tetapi bukan kelezatan kebendaan, karena kelezatan kebendaan itu terbatas dan mendatangkan bosan dan jemu. Hanya kelezatan rohani yang betapapun banyak dan lamanya tidak menyebabkan bosan dan jemu. Kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam tentang akhirat, tentang hari akhirat. Di antara masyarakat Arab sebelum Islam, terdapat beberapa pemikir dan pujangga yang telah mempercayai adanya hari kemudian, seperti Zuhair bin Ali Sulma, yang meninggal dunia setahun sebelum Nabi Muhammad SAW diutus Allah sebagai Rasul. Ada pula di antara mereka yang tidak mempercayainya hari kemudian. Dengarlah apa yang dikatakan oleh salah seorang penyair mereka. Hidup sesudah mati itu, hidup sesudah itu mati, sesudah itu dibangkitkan lagi, itulah cerita dongeng, hai fulan. Karena itu, datanglah agama Islam, membawa kepastian tentang adanya hari kemudian. Pada hari itu akan dihisab semua perbuatan yang telah dikerjakan manusia selama hidupnya, besar atau kecil. Allah berfirman, maka barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Tidak sedikit ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa di antara mereka memang banyak yang tidak percaya adanya hari akhirat. Hidup hanya di dunia, setelah itu selesai. Surat Al-An'am ayat 29, Al-Mu'minun ayat 37. Mereka berkata, bila seorang bapak mati, maka lahir anak. Bila suatu bangsa punah, maka akan datang bangsa lain. Mereka tidak percaya bahwa sesudah mati, manusia masih akan hidup kembali. Hud ayat 7 dan Al-Isra ayat 49. Dan banyak lagi ayat senada yang menggambarkan pendirian demikian. Di dalam sejarah pemikiran, tercatat bahwa sejak dahulu kala banyak anggapan yang demikian. Demikian tafsir surat Al-Fatihah ayat 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.